Hosana, Hosana, aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku memujimu. Hosana, Hosana, aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku memujimu bersama malaikat di surga. Nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu. Yesus, aku memujimu. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadiratmu. Rasakan kasihmu, ku jadi milikmu. Yesus, aku menyembahmu. Hosana, Hosana, ku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Hosana, Hosana, aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Haleluya, haleluya, Hosana, terpuji-pujilah namamu yang maha kudus. Terpuji-pujilah namamu yang maha tinggi. Shalom, shalom, shalom Elohim. Sekali lagi, segala puji syukur hormat kemuliaan kuasa hanya bagi Bapa Yahweh Yeshua Hamashiach Elohim. Bersama para malaikatnya kita memuji, menyembah, meninggi-ninggikan, mengagung-agungkan namanya yang kudus dan mulia. Haleluya. Shalom teman-teman, sekali lagi Roh Kudus menggerakkan saya untuk menyaksikan apa yang Bapa Yahweh sendiri telah nyatakan, bukakan kepada saya di dalam kitab Wahyu. Dalam firman-Nya ini katakan, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Sobatku yang kukasihi di dalam Tuhan,
Saya ini manusia yang debu tanah yang berdosa. Saya tidak pandai untuk menyampaikan firman Tuhan dan saya tidak memiliki apa-apa sijil atau pengetahuan yang sama seperti hamba-hamba Tuhan yang sudah belajar di seminari. Tapi ketika saya membacakan firman Tuhan di dalam kitab Wahyu ini, Bapa surgawi lah, Bapa Yahweh sendirilah yang mendidik saya, karena dialah hamba, dialah gembala agung bagi setiap kita. Dan kita ini cuma debu tanah, orang yang berdosa. Saudara-saudari dikasih dalam Tuhan, bukan kuat dan gagahnya saya untuk sekali lagi merekamkan video yang kedua, tetapi Roh Kudus mau saya menyampaikan rahasia ini seperti apa yang sudah dialami oleh hambanya Yohanes ketika berada di Pulau Patmos. Seperti apa yang tertulis di dalam Wahyu 1 ayat yang ke-9 sampai yang ke-20 ini, di mana Yohanes telah diberikan penglihatan, karunia penglihatan di dalam dimensi roh dan kebenaran. Sewaktu berada di Pulau Patmos, roh Alfa dan Omega, yaitu pribadi Yeshua HaMashiach Elohim, yang adalah satu dengan roh Bapa Yahweh, mendatangi Yohanes. Dan malaikat surganya bertemu dengan Yohanes, menyampaikan pesan nubuatan, dimensi roh, dan kebenaran yang ilahi. Sobatku yang saya kasihi di dalam Tuhan, di mana hari-hari ini kita melihat dengan jelas penggenapan demi penggenapan Wahyu, kitab Wahyu sedang terjadi, di mana Bapa Yahweh telah mengutus roh malaikatnya untuk berdiam di dalam tubuh manusia. Seperti contoh malaikat Mikael, Rafael, dan para malaikat-malaikat, para bintang-bintangnya yang lain. Untuk apa? Yaitu untuk menyampaikan pesan dan nubuatan yang telah Bapa firmankan di dalam kitab Wahyu masih terjadi sampai kepada hari ini. Meskipun fakta ini dikatakan seperti tidak jelas bagi dunia, di mana para hamba-hamba Tuhan mengatakan itu tidak ada lagi pada zaman ini. Tetapi sesungguhnya apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya pasti jadi. Tidak dengan kekuatan saya untuk membukakan rahasia ini. Ketika Yohanes berada di Pulau Patmos, seorang malaikat telah mendatanginya di dalam bentuk roh, yaitu Bapa Yahweh membukakannya kepada saya adalah malaikat Mariana, adalah salah satu malaikat ketujuh jemaat yang bertemu dengan Yohanes dengan membawakan rahasia ketujuh bintang dari tangan kanan Bapa Yahweh. Dimandatkan kepada Yohanes untuk menyampaikan pesan-pesan nubuatan khusus kepada ketujuh jemaat pada waktu itu. Malaikat Riana yang dipanggil Riana dalam dimensi roh ini membawa tugas ilahi, yaitu menyampaikan rahasia ilahi yang dibukakan kepadanya melalui Yohanes pada waktu itu. Dan roh malaikat Riana hari ini diutus memakai tubuh seorang manusia di muka bumi ini. Seorang manusia debu tanah yang berdosa telah diperkenankan oleh Bapa Yahweh untuk membukakan rahasia-rahasia ilahi, dimensi roh, dan kebenaran. Khusus kepada manusia-manusia teolog, khusus kepada manusia-manusia yang congkak, keledai-keledai dodol, manusia-manusia logika, dan kepada manusia-manusia yang mencari-cari kebenaran, dan rahasia-rahasia ini dibukakan bertujuan bahwasanya apa yang sudah difirmankan
dalam kitab Wahyu pasti dan sedang digenapi. Malaikat Triana ini diutus oleh Bapa Yahweh ke dunia nyata ini dan telah dibukakan dan dideteksi penyamarannya atas tubuh manusia yang dirahasiakan identitasnya. Namanya tidak diekspos, hanya dikenali sebagai domba kecil pada mulanya di sosial media, YouTube. Dari Bapa Yahweh menghendaki mempelai khususnya yang teristimewa, Bunda Fei Hamdani, mempelai khusus Bapa Yahweh yang terpilih, terelok, tercantik, rohnya, iman yang terexcellent, telah menawan mempesona di hati Bapa Yahweh, membukakan penyamaran ini kepada dunia dimensi roh dan kebenaran. Anak ini sepatutnya tidak bisa hidup lagi. Ketika dia dilahirkan tidak cukup bulan, bayi pramatang yang mana organ-organ dalaman tubuhnya masih belum matang dan bila-bila masa saja boleh meninggal dan tidak bernapas dengan ukuran tubuh sudah terlalu kecil dan berisiko untuk hidup itu tipis sekali. Namun Bapa Yahweh berkenan atas anak ini untuk mengizinkan dia hidup seperti normal. Bayi yang lucu, sehat, anak yang manis dan cantik ini. Seusai berjalannya waktu, anak ini membesar dengan baik sekali. Pada waktu umurnya sekitar 3 atau 4 tahun, anak ini sekali lagi mengalami kecelakaan yang bisa mengakibatkan kematian. Namun Bapa Yahweh mengutus malaikatnya menolong anak ini selamat daripada jatuh dari lantai atas ke bawah rumah melalui anak tangga terjatuh sampai ke lantai bawah. Anak ini adalah anak yang terpilih, menjadi anak yang dipisahkan oleh dunia. Dunia bukanlah rumahnya. Anak ini tak punya harta dunia. Meskipun berulang kali anak ini berusaha keras bergiat dalam pekerjaan apa saja yang dia usahakan telah Bapa Yahweh gagalkan. Karena apa? Bapa Yahweh tidak mengizinkan anak ini menjadi hamba mammon, cinta dunia. Dan akhirnya walau berulang kali jatuh dan bangkit, anak ini telah ditetapkan menjadi anak pilihan yang terpilih seperti mana di dalam firman-Nya Yohanes 15, 16 hingga 17. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan anak ini sudah kutetapkan untuk melakukan tugas surgawi, yaitu penyampai dan pembuka rahasia dunia ilahi kepada dunia yang fana ini. Ingatlah bahwa aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan membawa pedang. Matius 10 ayat yang ke-34. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Demikianlah penyampaian pembukaan rahasia siapakah malaikat Mariana yang telah memakai tubuh casing anak yang kuperkenankan ini. Haleluya. 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 Glory.
Shalom, shalom, shalom Elohim.